Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Majlis Ta'lim Arafah yang semoga senantiasa dirahmati, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Thaha Abu Islam rahimahullah, seorang ulama dari Jordania yang wafat beberapa tahun yang lalu, dan termasuk di antara para masyayikh, murid-murid dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Risalah ini berkaitan tentang masalah bagaimana kedudukan sunnah di dalam syariat. Bahwa sunnah itu memiliki beberapa definisi tergantung tinjauan dari disiplin ilmu dalam Islam. Sunnah itu secara definisi kita harus bagi dua dulu. Pertama, definisi sunnah secara umum. Makna sunnah secara umum, definisi umum, yaitu adalah al-hadyu alladhi kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu petunjuk yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Berarti sunnah dengan makna umum petunjuk Nabi dan para sahabat. Dan inilah yang disebut dengan al-Islam. Apa itu sunnah dengan makna umum? Islam. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarah Sunnah. Tentu mungkin ada yang sudah mengkaji kitab tersebut, kitab yang sangat bagus untuk dikaji, tentang pokok-pokok prinsip ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Al-Barbahari, i'lamu anna sunnata hiya Islam wal Islam huwa sunnah la yanfaqu ahaduhuma ila bil-akhar. Ketahuilah bahwa sunnah itu adalah ya Islam. Islam itu ya sunnah, yang mana salah satunya tidak akan bisa lepas, kecuali harus ada dua-duanya. Ya. Maka ini pula yang dimaksud dengan sunnah adalah yakni maknanya syariat secara umum. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sunnah hiya asy-syari'atu allati syara'allahu wa rasuluhu min ad-din. Sunnah yakni syariat yang Allah dan Rasulnya syariatkan berupa agama ini. Nah, berarti kesimpulannya sunnah dengan makna umum adalah Islam itu sendiri, syariat itu sendiri, petunjuk Nabi secara umum, itu sunnah. Maka kalau ada orang mengatakan sepulang di atas sunnah, ini sepulang di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah dengan makna khusus, maka ini ada 4 macam tinjauan. Yang pertama, sunnah indal fuqaha. Sunnah menurut para ulama ahli fikih. Ya. Apa definisi sunnah menurut ulama ahli fikih? Definisinya adalah dia ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang kalau dilakukan mendapat pahala, yang kalau ditinggalkan tidak berhak mendapat siksa. Ini kalau dilakukan berpahala, kalau tidak berdosa. Itu sunnah menurut ulama apa? Fikih. Yang kedua lain lagi, sunnah indal fuqaha atau indal usuliyyin. Sunnah menurut ulama usul. Kalau antum belajar usul fikih namanya, itu ilmu alat. Nah, sunnah menurut ulama usul yakni maknanya adalah ma'amara bihi syari' la ala wajhi ilzam. Yani setiap yang diperintahkan oleh agama namun tidak harus diapakan. Kalau perintah tidak harus
dilakukan, dikerjakan. Tapi perintah dia. Ini yang dimaksud dengan hukum taklifi ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Apa salah satunya makna dari sunnah tadi? Menurut ulama usul, setiap perintah agama. Wajib harus dilakukan, tidak harus. Kalau yang harus dilakukan itu namanya yang harus dilakukan wajib. Makanya antara wajib dan sunnah itu sama-sama perintah. Sama-sama perintah. Berarti bedanya di mana? Kalau wajib perintah yang harus, kalau sunnah perintah yang tidak harus. Menurut ulama siapa ini? Ulama usul namanya. Ulama usul. Dan hukum taklif ini bahasan ulama usul. Ada berapa hukum taklif? Ada 5. Apa yang pertama? Wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, haram. Haram dulu. Yang baru turun makruh. Nah, berarti haram dengan makruh ini sama-sama larangan. Cuma bedanya apa? Sama dengan wajib sunnah tadi. Kalau haram harus, maksud harus dikerjakan. Harus ditinggalkan. Kalau makruh tidak harus. Tapi sama-sama apa? Sama-sama larangan. Nah, yang satu ini misah dia. Bukan perintah, bukan larangan dia. Namanya mubah. Berarti mubah itu adalah perkara yang tidak kaitan dengan perintah, tidak kaitan dengan larangan. Sehingga mubah itu hukum asalnya tidak bisa dihukumi wajib, sunnah nggak bisa, haram atau makruh nggak bisa. Hukum asalnya mubah itu yang nggak diperintah, nggak dilarang. Contoh makan nasi pecel itu mubah. Tapi mubah itu nanti bisa berubah menjadi wajib, bisa. Yang asalnya mubah bisa berubah jadi sunnah, bisa. Jelas sama? Contoh membeli parfum, hukum asalnya apa? Membeli parfum asalnya mubah, tapi menjadi sunnah. Kalau membeli parfum untuk ke masjid, gitu aja. Membeli baju hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah, mana perintahnya nggak ada, tapi bisa menjadi wajib. Beli baju hukumnya wajib untuk nutup aurat, untuk sholat. Jelas ya mas? Baik. Yang mubah tadinya mubah, tapi bisa haram. Yaitu setiap perkara yang menghantarkan kepada yang haram menjadi makruh. Kalau menghantarkan kepada yang makruh, namun pada asalnya mubah. Mubah itu pada asalnya tidak diperintah, tidak dilarang. Kalau makan itu wajib, karena kalau tidak makan mati kita. Makan wajib, tapi makan pecel mubah. Makan soto ada perintahnya, kulu soto la'allakum tuflihun. Makanlah soto agar kalian bahagia. Tidak ada. Ya. Kalau makan iya wajib. Wa kulu wasyarbu wa la tusrifu. Makanlah kalian kata Allah. Dan jangan berlebihan. Baik. Yang ketiga, sekarang sunnah itu menurut ulama yakni al-muhaditsin, menurut ulama ahli hadis. Nah, apa definisi sunnah menurut ulama ahli hadis? Definisinya adalah ya definisi hadis. Jadi sunnah kalau menurut ulama ahli hadis adalah maknanya sinonim terhadap makna hadis. Maka antum sering mendengar istilah sunnah yang sahihah, sunnah yang tidak sahihah. Jadi maknanya apa? Hadis. Misalnya Nabi bersabda di dalam sunnahnya, maksudnya dalam hadis. Jadi sunnah menurut ulama hadis definisinya ya hadis. Apa itu definisi hadis atau definisi sunnah? Definisinya kata para ulama adalah ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan 4 hal. Min qaulin, baik berupa perkataan, atau fi'lin atau perbuatan, atau takririn atau persetujuan dalam tanda kurung takrir. Yang keempat, atau sifatin atau sifat. Dan sifat ini 2, khuluqiyatan kanat atau khalqiyah.
baik sifat khuluqiyah, sifat akhlak, sifat perangai, atau khulqiyah, sifat fisik. Berarti kalau disebut sifat Nabi itu dua. Satu, sifat berupa perangai, pemberani, pemalu. Itu Nabi itu pemalu. Bahkan lebih malu dari perawan pingitan Nabi SAW. Tapi malu yang bagaimana? Malu yang terpuji, malu untuk melakukan maksiat, malu. Sekarang orang tidak punya malu, joget-joget di pinggir jalan, selfie pinggir jalan. Tidak malu dia. Itu malu yang tercela. Maksudnya harus malu kita, itu malu yang terpuji, malu seperti itu. Ya. Adapun untuk hal kebaikan nggak boleh malu. Menuntut ilmu nggak boleh malu. Ya. Tidak akan diberi ilmu oleh mustahil atau mustakbir. Tidak didapat ilmu oleh pemalu atau orang yang sombong. Baik, ini namanya sifat khuluqiyah. Adapun kalau sifat khalqiyah, itu namanya fisik. Nabi badannya bagaimana, rambutnya bagaimana, warna kulitnya, ya jemaah. Dan ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Itu membahas tentang bagaimana sifat atau perangai Nabi, fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apa itu hadis atau sunnah? Definisinya, ma'udhifa ila Nabi sallallahu, setiap yang disandarkan kepada Nabi sallallahu min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyatan kanat au khulqiyah. Setiap yang disandarkan kepada Nabi sallallahu, baik apa itu? Berapa macam? 4. Perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, atau sifat. Sekarang contoh kalau perkataan itu kan sabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah qauliyah namanya. Adapun kalau perbuatan itu disebut sunnah fi'liyah, itu yang diceritakan oleh sahabat. Misalnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala. Nabi kalau masuk toilet. Nah, itu berarti perbuatan yang diceritakan sahabat. Kalau takrir gimana, ikhwan? Apa maksud takrir? Takrir itu persetujuan Nabi atas perbuatan atau perkataan siapa? Sahabat. Contoh misalnya, ketika bangkit dari ruku, ada sahabat yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Tolong perhatikan, ini bukan bid'ah ya. Karena sebagian orang ini katanya bid'ah, sehingga bid'ah itu boleh. Buktinya sahabat berbuat bid'ah. Ketika selesai sholat, Nabi tanya itu, manil mutakallim, siapa yang barusan ngomong, yang membaca tadi itu? Sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Maka kata Nabi, waladi nafsu Muhammadin biyadih, sungguh demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laqad ra'aitu bid'an wa thalathina malakan. Sungguh aku telah melihat ada 30 lebih malaikat yang mereka yatadiruna ayyuhum yaktuha awal. Mereka berlomba rebutan siapa di antara mereka yang paling pertama mencatat terhadap zikir tadi, yakni pahalanya. Ini menunjukkan apa? Nabi memuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji atas yang dibaca oleh sahabat tadi. Nah, pertanyaannya, berarti sahabat berbuat bid'ah, mengada-ada, ya? Kita jawab tidak, karena di situ ada siapa? Rasulullah. Justru ini menunjukkan perbuatan sahabat, perkataan sahabat tadi sebagai wahyu yang disetujui oleh Allah. Tidak mungkin Nabi itu langsung menyetujui kalau tanpa wahyu dari Allah, para jemaah. Buktinya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Ya Rasul, kalau salam kami tahu. Wa kaifa nusalli alaika fi salawatina. Tapi kalau salawat bagaimana ya Rasulullah? Fasakata Nabi SAW. Maka ditanya gitu, Nabi diam. Nabi tidak langsung ngarang, enggak. Nabi diam, harus nunggu wahyu. Bagaimana lafaz salawat? Setelah itu barulah turun wahyu. Lalu kata Nabi, qul, baca olehmu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya.
Jadi Nabi itu tidak ngarang-ngarang sholawat, tapi dari Allah. Maka ketika Nabi menyetujui ucapan tadi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, itu berarti memang dari Allah. Sehingga ucapan sahabat tadi boleh kita amalkan. Ini yang disebut dengan takrir. Takrir. Setuju. Adapun kalau sifat ya banyak yang misalnya hadis-hadis yang menyebutkan karakter Nabi berupa fisiknya atau berupa apalagi akhlak budi pekerti. Misalnya kata Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling indah wajahnya. Itu sifat. Selesai ya? Berarti sunnah 3 tinjauan ya. Sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama usul, sunnah menurut ulama ahli hadis. Tinggal satu, as-sunnah inda ulama ilmu mu'taqad, sunnah menurut ulama akidah. Apa itu definisinya? Definisinya adalah al-aqidatu sahihah as-sabitatu minal kitab wa sunnah. Sunnah menurut ulama akidah maknanya adalah akidah yang sahihah berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Maka kitab-kitab akidah di zaman dulu, di zaman para salaf dulu, ya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau nulis akidah, itu kitabnya dinamakan apa? Sunnah. Maka kalau ada kitab as-sunnah, atau kitab usulus sunnah, atau kitab syarah sunnah, itu bukan kitab hadis, kitab akidah. Seperti Imam Ahmad punya kitab namanya usulus sunnah. Imam Abu Bakar Al-Humaydi juga punya kitab namanya Usulus Sunnah. Imam Al-Muzani, muridnya Syafi'i, punya kitab namanya Syarah Sunnah. Imam Al-Barbahari tadi juga punya kitab namanya Syarah Sunnah. Imam Al-Khallal punya kitab namanya As-Sunnah. Imam Abdullah bin Imam Ahmad, yani Abdullah putra Imam Ahmad, nulis kitab namanya As-Sunnah. Maka artinya adalah al-aqidatu sahih, akidah yang sahih berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Baik, silakan dibuka PDF di halaman 3 ya. Di situ disebutkan tentang definisi As-Sunnah secara bahasa dan secara istilah. Yang menarik pada jemaah, di halaman 3 ada perkataan Ibnu Rajab. Wa qala Ibnu Rajab di situ. Ya. Wa sunnah hiya tariqatul maslukah. Kata Imam Ibnu Rajab, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Fayashmalu dzalika tamassuka, dan mencakup dari makna sunnah adalah at-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi huwa ay nabi, berpegang teguh dengan yang dipegang oleh Nabi, wa khulafa wa ar-rasyidun, dan khulafa rasyidin. Berupa apa? Perhatikan, minal i'tiqadah, berupa keyakinan wal a'mal wal aqwal, amalan-amalan dan ucapan-ucapan. Inilah dia as-sunnah al-kamilah, sunnah yang sempurna. Jadi intinya sunnah adalah petunjuk Nabi yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat di dalam berakidah, di dalam beramal, di dalam berucap. Ya. Kemudian para ikhwan, bahasan kita nih sunnah yang mana yang kita bahas? Ya kan kita bahas adalah sunnah yang bermakna sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Ya. Yaitu yang dimaksud adalah hadis. Yang mana sunnah yang fungsinya berupa hadis ini, fungsinya adalah menafsirkan Al-Quran. Para jemaah, kita ini tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah, bahkan mustahil. Ya, kita tidak bisa sholat kalau cuma berpedoman Quran saja tanpa sunnah. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan waktu-waktu sholat, tata cara sholat nggak disebutkan. Walaupun waktu sholat disebutkan secara global ya, tapi secara detail tidak disebutkan. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inni utitul Quran. Ya, ketahuilah bahwasanya aku diberi oleh Allah Al-Quran,
wa misluhu ma'ahu, dan yang semisal Quran. Apa itu? Sunnah maksudnya. Dan itu wahyu. Sebab Nabi Muhammad ketika bersabda dalam disebut sunnah atau dalam hadis-hadis itu, Nabi tidak bersabda dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad SAW itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan juga di dalam banyak ayat Al-Quran kita diperintahkan Allah untuk mentaati siapa? Allah dan Rasul. Maknanya ini harus berpedoman kepada sunnah. Dan di dalam banyak ayat Allah mengatakan Alkitab digandeng dengan Al-Hikmah. Apa makna Al-Hikmah dalam Quran? Kalau ada kata-kata Alkitab, maknanya ini sunnah. Seperti di halaman 5, Allah berfirman, wa anzala Allahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Wa anzala Allahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah yang telah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah. Perhatikan di halaman 6 terjemah. Di situ disebutkan oleh Malik wal hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat tadi apa? Hiya sunnah. Adalah sunnah. Ini kalau ada kata-kata hikmah digandengkan dengan Al-Quran, maka yang dimaksud hikmah itu bukan makna yakni yang umum, tapi makna yang khusus, yaitu maksudnya as-sunnah. Karena kalau hikmah makna yang umum apa ikhwan? Makna hikmah itu secara umum adalah meletakkan sesuatu pada tempat, itu hikmah. Kalau antum pakai peci di kepala, itu antum sesuai dengan hikmah. Tapi kalau lawan dari hikmah adalah dhalim. Kalau antum pakai peci di kaki, maka namanya dhalim. Maka kenapa berbuat syirik disebut dhalim? Karena meletakkan hak Allah diletakkan untuk makhluk. Menyembah, meminta tolong, beribadah itu hanya hak Allah, lalu dibuatkan untuk makhluk. Maka itu tidak hikmah, namanya tidak hikmah dhalim. Namun hikmah, perhatikan di sini juga, kullu hikmatin qurinat bil Qur'anil Karim, fil Qur'anil Karim fal muradu biha sunnatu. Setiap hikmah digandengkan dengan Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Qur'an ini, maka yang dimaksud dengannya adalah sunnah. Maka kalau Allah menjamin Al-Quran, berarti termasuk menjamin sunnah, tidak? Maka tidak mungkin ada hadis palsu, ya, kecuali pasti akan dibongkar oleh ulama. Pasti itu. Allah telah menurunkan imam-imam seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mereka ahli di bidang hadis-hadis yang berpenyakit. Jadi ada istilah dalam ilmu ushul itu, ada istilah terjemah ilalul hadis, penyakit-penyakit hadis. Yani hadis yang nampaknya sahih ternyata lemah. Apalagi hadis palsu, gampang sekali. Hadis yang nampak sahih kalau dicek oleh dokternya khusus, itu tahu ternyata hadis lemah. Ya. Siapa contohnya? Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Yahya bin Ma'in. Itu mereka ulama, termasuk imam gurunya Imam Bukhari, namanya Imam Ali Al-Madini. Itu Bukhari itu, beliau tidak takut dengan siapapun dalam keilmuan, bukan sombongnya. Maksudnya beliau itu tidak merasa di bawah dalam ilmu hadis, kecuali kalau sudah berhadapan dengan Imam Ali Al-Madini, gurunya. Itu sudah takluk Bukhari itu. Imam Ali Al-Madini ini adalah imam hadis yang tahu tentang ilat-ilat hadis, penyakit-penyakit hadis. Ini menunjukkan bentuknya apa? Bentuk Allah menjaga agama ini dengan menjaga hadis. Maka alhamdulillah imam-imam kita nulis kitab yang mengumpulkan hadis palsu. Di antaranya Imam Ibnu Jauzi ngarang kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis palsu. Cuman bagusnya itu beliau susun per bab. Hadis palsu tentang wudu, hadis palsu tentang bersuci, hadis palsu tentang sholat, hadis palsu tentang puasa, hadis palsu. Begitu jadi enak kita untuk mengeceknya. Ada lagi Imam Jalaluddin Suyuti dalam 3 jilid nulis kitab mengumpulkan hadis palsu juga, sama per bab, lebih banyak 3 jilid ya, namanya Al-Ala'il Masnu' 'ala Al-Hadits Al-Mawdu'. Imam Syaukani juga ulama belakangan nulis kitab juga Al-Fawaid Al-Majmu'ah, dalam 1 jilid kumpulan hadis-hadis palsu hanya tanpa sanadnya, hanya hadis lafaz-lafaznya saja. Ini menunjuk, bahkan Syekh Albani yang menghabiskan umurnya untuk meneliti hadis, sehingga beliau menulis silsilah al-hadis
ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Rangkaian kumpulan hadis-hadis dhaif alias palsu Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam belasan jilid. Ini juga menunjukkan apa? Bentuk Allah menjaga agama. Makanya kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, masih halaman 6, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan az-dzikr, Al-Quran, dan kami pula yang menjaga. Kalau Allah menjaga Quran, maka pasti juga menjaga as-sunnah, karena Quran dan sunnah ini sama-sama wahyu. Maka kata mu'alif, perhatikan, wa hadzal lafdhu yashmalul Qur'ana was sunnah. Dan lafaz ayat di atas mencakup juga Quran dan mencakup juga sunnah. Fala budda min hifdzil Quran wa min hifdzis sunnah. Maka harus terpelihara Al-Quran juga sebagaimana juga terpelihara sunnah. Fala yakunul Qur'anu mahfuzan idza da'atis sunnah. Karena tidak mungkin Quran terjaga kalau sunnahnya hilang. Maka ini keterkaitan dalam bahasan kita bahwa bagaimana kedudukan sunnah di dalam syariat para ikhwan. Ya, baik. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW yang mana beliau membawa sunnah itu untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, dalilnya para ikhwan atau lihat di halaman 7 di sini surah An-Nahl ayat 44. Kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran, Az-Dzikr. Jadi nama Quran itu banyak, Pak Ikhwan. Bukan hanya Al-Quran. Nah, Al-Quran dinamakan Al-Kitab, dinamakan Az-Dzikr, dinamakan An-Nur, dinamakan Ar-Ruh. Banyak nama Al-Quran. Menunjukkan kemuliaan. Sesuatu kalau banyak nama menunjukkan mulia dalam bahasa Arab. Ya. Allah namanya tidak satu pulanya. Nabi Muhammad juga namanya banyak. Siapa nama Nabi Muhammad di antaranya? Ayo, Pak. Harus kenal dengan nama Nabi kita. Dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasul bersabda, li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Kata Nabi, wa ana Ahmad, aku adalah Ahmad. Wa ana Muhammad, aku juga Muhammad. Wa anna al-mahi, aku adalah al-mahi, yakni yang menghapus, yakni menghapus kekufuran. Wa anna al-hasyir, aku adalah pengumpul, yaitu di hari kiamat Nabi SAW memimpin, yang bisa memberi syafaat uzma di hari kiamat hanya Nabi. Dan terakhir yang kelima, wa anna al-aqib, aku adalah al-aqib, yakni penutup, maksudnya penutup para Nabi. Jadi tidak benar nama Nabi Muhammad itu Yasin, Toha, tidak benar. Coba bayangkan, coba sudah salah nama Nabi Muhammad, pakai tawasul pula lagi. Salatullah, salamullah. Enggak sebelum ala Yasin Habibillah tuh. Ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa maksudnya? Rasulillah kan katanya. Tidak benar. Jadi Yasin, Toha. Dan para jamaah, nama-nama surat Quran nggak boleh dijadikan nama orang kecuali kalau memang yang itu nama surat, memang nama orang. Contoh surat Nabi ya, nama Ibrahim, Yunus, Yusuf, Hud, boleh. Karena maksudnya bukan nama suratnya, tapi nama nabinya tersebut. Ada surat namanya Al-Kafirun, ya boleh nama Al-Kafirun. Ada surat namanya Yasin, tidak boleh. Dan itu huruf muqatta'ah, yang kita tidak tahu artinya. Itu termasuk daripada makna-makna yang mutasyabihat itu. Hanya Allah yang tahu. Wallahu alam apa maksudnya. Seperti Alif Lam Mim. Tidak boleh orang nama Yasin, Alif Lam Mim. Namanya siapa? Alif Lam Mim. Atau namanya Qaf. Wal Qur'anil Majid kan Qaf. Namanya siapa? Qaf. Nah, coba. Tapi nama Nabi, nama Muhammad, nama Ibrahim dan sebagainya. Baik. Fal Qur'anul Karim la yustagna bihi 'ani sunnah. Perhatikan di halaman 7 masih terakhir. Al-Qur'anul Karim sangat butuh kepada sunnah. Ya. La yustagna ini tidak, yakni tidak butuh.
Nah, coba. Jadi bahasa Arab itu yustagna artinya tidak butuh. La-nya tidak, berarti tidak butuh. Apa maknanya? Coba. Tidak butuh. Tambahkan tidak, berarti tidak butuh. Berarti yang namanya apa? Butuh. Maka la yustagna artinya tidak butuh. Apa artinya? Sangat butuh kepada sunnah. Misalnya ada tamu, antum tawarin tamu makan, namanya gini, jangan makan ya. Apa artinya? Ya jangan sampai tidak makan, harus makan. Jadi nanti tamu jangan salah paham. Jangan makan ya. Oh berarti nggak boleh makan. Bukan, justru harus makan. Itu. Jadi Al-Quran Al-Karim sangat butuh kepada sunnah. Baik. Sekarang bagaimana hubungan antara sunnah ini hadis dengan Al-Quran? Baik. Awalan, lihat di halaman berikut, halaman 8. Imma an takun muqarriratan wa mu'aqidatan lima ja'a fil Qur'an minal ahkam. Bisa terkadang sunnah itu perjamaah menetapkan dan menguatkan terhadap hukum yang sudah ada dalam Quran. Misalnya di Quran ada perintah sholat, di sunnah pun ada untuk menguatkan. Ini namanya keterkaitan antara sunnah dengan Quran. Ya, apa yang pertama kata mu'allif, menguatkan hukum yang sudah ada dalam Quran. Baik. Satu, misru amrillahi tabaraka ta'ala bil muhafadati 'ala shalah. Contoh perintah Allah tabaraka ta'ala untuk menjaga salat. Wasiyam, puasa, wazakat dan zakat, wal hajj dan haji. Itu ja'atil hadis. Datang pula kan hadis-hadisnya yang memerintahkan salat, puasa, zakat sebagaimana sudah ada dalam Quran. Contoh yang lain, yang kedua, wa nahallahu ta'ala an huquqil walidain. Allah melarang durhaka kepada orang tua, ada di Quran. Wa qati'ati rahim, dan Allah melarang memutus kekerabatan, wasu'il jiwar, berbuat buruk kepada tetangga. Itu di Quran ada, tapi juga ada larangan itu dalam sunnah. Baik, yang kedua sekarang, sanian kedudukan yakni hubungan sunnah dengan Al-Quran. Wa imma an takuna sunnah mubayyinatan li ahkamin ja'at fil Quran. Yakni yang kedua, sunnah itu datang menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Quran yang mujmalatan, yang masih global. Contoh para ikhwan, contohnya wa dzalika mislu qouli ta'ala, contoh wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Contohnya itu ayat global. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan keluarkan zakat, Allah perintahkan ruku bersama orang yang ruku. Ini mujmalah, global. Bagaimana caranya? Nah, dijelaskan oleh apa? Sunnah. Contoh lain, Allah berfirman tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk haji ke Baitullah bagi yang mampu. Para ikhwan, caranya haji bagaimana? Tidak ada di sunnah, global. Ya, maka akhirnya datang dalam sunnah. Maka kam tusalli wa kaifa tusalli, berapa rakaat salat, bagaimana cara, wa mata tusir, kapan disirkan, wa mata tajhar, kapan dijaharkan. Hal bayan Allah dari bil Quran, dan kalau jelaskan itu semua dalam Quran? Al-jawab tidak. Inna mubayyanat sunnah, namun dijelaskan oleh sunnah. Wa nisbatu zakat, dengan pula nisab zakat, wal maqadir, ya, al-wajib ikhraju, dan ukuran-ukuran, maksudnya zakat itu berapa yang kadar harus dikeluarkan. Maka itu contohnya, kalau zakat kambing itu kan 40, berarti kalau kurang 40, nah 40 disebut kadar. Ya, termasuk juga zakat-zakat yang lain. Kalau uang itu kan dikiaskan dengan nisab apa? Nisab emas. Yang benar, yang kuat nisabnya emas, berarti. Karena kalau nisab perak itu terlalu murah. Jadi uang kertas itu dikiaskannya kemana? Dianalogikannya. Di zaman Nabi cuma ada emas dan perak saja uang itu. Nggak ada uang kertas. Maka uang kita sekarang dikiaskannya kepada emas 85 gram.
Kenapa alasannya? Karena kalau dinisabkannya kepada emas, dikiaskannya kepada nisab emas 85 gram, maka orang yang punya uang mencapai 85 gram agar itu termasuk orang mampu. Adapun kalau nisab perak itu terlalu murah. Perak itu 590 gram. Dan perak kan murah aja. Maka kalau ada orang punya uang sejumlah nisab perak, itu tidak disebut orang kaya. Tapi kalau sudah mencapai nisab emas, disebut orang kaya. Ya. Contoh kalau 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Nah sekarang kita nih, kalau ada orang punya uang 85 juta, maka termasuk orang menengah ke atas, kan gitu. Tapi kalau nisab perak paling 3 juta itu sudah dapat itu nisab perak itu. Nah sementara orang yang punya uang 3 juta disebut kaya dia. Ya, tergantung besar, kalau di kampung 3 juta lebih gede. Dan secara umum lah yang tidak termasuk. Baik. Nah, itu maqadir al-wajib ikhrajuha. Kemudian juga misalnya ternak yang dizakati, yang bagaimana bentuknya, status posisinya, maka harus saimah. Ini dijelaskannya bukan di Quran, nggak ada di Quran, tapi dalam sunnah. Saimah itu yakni yang digembalakan secara bebas. Jadi kalau jenengan punya ternak kambing misalnya, walaupun sudah mencapai nisab, tapi itu kambing jenengan cuma taruh di kandang, Ustaz kadang keluar, tapi sekali ya itu sama, tetap dianggap di kandang itu, maka tidak ada zakatnya. Masya Allah. Jenengan yang cari rumput, memberi makan kambing, nggak ada zakatnya. Tapi kalau kambing kebanyakannya di luar, diternak, digembalakan, maka itu yang ada zakat. Itu semua dijelaskannya di dalam sunnah. Haji juga demikian. Liman istata'a ilaihi sabila. Ya. Bagi yang mampu. Bagaimana mampu? Dijelaskan dalam Quran tidak. Tapi dijelaskan di dalam sunnah. Ini azad warahilah. Mampu maknanya ini bekal. Warahilah dan kendaraannya. Nah, ini yang disebut dengan mampu. Maka berjamaah, kalau ada orang tidak mampu, nggak punya harta, nggak punya uang untuk haji, dia gugur kewajiban. Tidak wajib bagi dia. Sehingga kalau dia masih hidup, itu tidak perlu, tidak boleh untuk dibadal-badalkan. Tolong perhatikan ini. Membadalkan orang haji yang orang ini masih hidup, terus orang ini memang tidak mampu, miskin, maka tidak perlu kita badalkan, walaupun itu orang tua kita. Wa hadza bi khilaf idza kana qad mat. Berbeda kalau dia telah mati. Kalau orang telah mati, maka boleh dibadalkan tanpa melihat kaya miskinnya, tanpa melihat mampu tidaknya. Karena sudah meninggal, boleh kita badalkan. Berarti boleh membadalkan orang hidup itu apabila dia tidak mampu dari segi fisik, tidak mampu untuk berangkat haji, padahal dari segi harta dia mampu. Maka harus dia keluarkan itu. Ada orang lumpuh, tapi dia kaya, lumpuh, harus dia haji tetap. Dengan cara dibayar orang. Bayar orang untuk dibadalkan. Kita ini kadang sembarangan main badal-badal saja. Orangnya tidak mampu, miskin ya, berarti gugur kewajiban. Kenapa dibadalkan? Gitu. Nah ini semuanya dijelaskan di dalam sunnah. Yang ketiga, wa imma an takun ahkamul Quran mubhamatan wa tufassiruha sunnah. Terkadang hukum Quran itu mubham, gak jelas, sehingga ditafsirkan oleh sunnah. Ya. Contohnya para ikhwan di sini kata mu'alif as-sariqu was-sariqatu, para pencuri, laki-laki atau perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Ini mubham, enggak jelas potongnya di mana, apakah di jari, di pergelangan, di siku, atau semuanya kan tangan ini.
Maka datang penjelasannya di dalam sunnah, di mana faqata'a Rasulullah yad sariq ila rusghi, bahwa Nabi memotong tangan pencuri itu sampai pergelangan. Jadi memotong tangan ini pergelangan. Dan dijelaskan dalam sunnah ukuran mencurinya itu 1/4 dinar. Juga syaratnya mencuri harus dihirsi, harus di tempat penyimpanannya. Jadi pencuri yang dengannya dipotong tangan kalau mencurinya dari tempat penyimpanan. Kalau mencuri uang ya di berangkasnya. Kalau mencuri emas ya di tempat penyimpanan emas. Nah, kalau ada pencuri mencuri emas namun dikresek di depan pagar, ya salah sendiri yang naruh. Itu dari potong tangan itu. Makanya 3 syarat ini. Di mana ente mencuri? Berapa ukurannya? Yang ketiga, tidak boleh adanya syubhat. Jadi memang mencuri bukan niat nagih utang. Kan ada orang mencuri tapi niat nagih utang. Itu nggak boleh dipotong tangan itu. Kenapa? Karena dia nggak niat curi. Niatnya apa? Nagih utang. Jadi dia kesel sama bosnya. Gaji dia 10 bulan ditahan. 1 juta per bulan gaji dia. Akhirnya masuk ke rumah bosnya. Ada uang 10 juta, dia ambil 10 juta. Ini hak saya kok. Nah, cuman salah nggak dia? Salah, tetap mencuri dihukum, tapi tidak potong tangan. Gitu aja. Jadi nggak sembarangan. Mencuri sepeda motor, baik, mencuri sepeda motor mencapai nisab nggak? Nisab pencurian. Tapi berubur dinar, 1/4 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Jadi kalau separuh dari 4 gram seperempat, kalau 1 gram 1 juta ya cuma 4.250.000. Berapa seperempatnya dari situ? 1 juta lebih kurang lebih. Oh, mencapai nih sebelah. Motor, masuk motor sewu motor ya. Cuman mencuri motor di pinggir jalan. Gimana? Yang mana di masyarakat tersebut pinggir jalan bukan kebiasaan tempat naruh motor. Berbeda kalau masyarakatnya memang kebiasaan. Maka yang namanya al-hirs, yang di tempat penyimpanan itu memang disesuaikan dengan adat kaum. Contoh di Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia, tempat penyimpanan mobil memang di pinggir jalan. Maka kalau di Saudi ada orang mencuri mobil di pinggir jalan, berarti kena potong tangan. Kenapa? Karena mencuri di tempatnya. Apa itu? Di pinggir jalan. Karena di Saudi, orang-orang Saudi nggak punya garasi, rata-rata naruh mobil secara adat begitu. Di Saudi Arabia, kalau naruh barang ketika sholat dan semisal barang-barang jualan gitu cuma cukup ditutup terpal. Secara adat itu berarti sudah tempatnya. Maka kalau ada orang mencuri di balik terpal itu kena potong tangan. Tapi kalau di kita naruh barang cuma ditutup terpal, ya salah dewe. Karena di kita tidak terbiasa. Berarti masalah al-hirs dikembalikan kepada apa? Adat, kebiasaan. Tidak sama, para ikhwan. Tidak sama. Baik. Yang keempat, wa imma an takuna ahkamul Qur'an mutlaqah. Terkadang hukum Quran itu mutlak, fa tuqayyiduha sunnah, lalu dibatasi oleh sunnah. Apa contohnya? Seperti tentang waris. Lihat di halaman berapa ini? Halaman 11. Wa dzalika mislu qoulihi ta'ala fil mawaris. Dan hal itu seperti contoh firman Allah Ta'ala tentang waris. Kata Allah, bagi waris itu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Kata Allah, bagi waris setelah apa? Setelah dipotong wasiat, setelah dipotong utang. Jadi tidak boleh bagi waris dulu sebelum potong. Ada wasiat enggak? Apa itu wasiat? Perhatikan coba, bedakan antara hibah, wasiat dan waris. Ini kadang banyak yang salah kaprah ini. Kalau hibah, pemberian saat orang masih hidup, berlakunya berpindahnya kepemilikan ketika itu. Dan syarat hibah ini harus adil, nggak lihat, nggak peduli laki perempuannya. Paham? Jadi kalau hibah itu nggak harus mengikuti laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan. Enggak, kalau hibah nggak peduli kaya miskin,
Misalnya anaknya nih yang satu miskin, anaknya yang satu kaya. Lalu anak yang miskin dikasih lebih, anak yang kaya sedikit. Lah, namanya orang tua memberi anak itu harus adil. Dan adil mana di sini adalah memang sama rata. Buktinya di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Bashir. Ya. Bashir memberi tanah kepada putranya namanya An-Nu'man. An-Nu'man. Lalu ibunya ngomong kepada suaminya ini, wahai suamiku, engkau jangan dulu ngasih anakmu ini Bashir, Nu'man, tapi coba lapor dulu sama Rasul, boleh enggak? Lapor akhirnya datang kepada Nabi. Lalu Nabi tanya, apakah anakmu yang lain dikasih seperti engkau kasih kepada Nu'man? Kata Bashir, tidak ya Rasul, cuma Nu'man tok yang saya kasih. Kata Nabi, lah, aku tidak mau menjadi saksi atas kedoliman. Tidak boleh akhirnya. Nah, jadi kalau memberi anak orang tua kepada anak harus adil sama rata, enggak peduli laki perempuan. Yang kedua, pada wasiat. Wasiat itu adalah pemberian mayit, cuma berlakunya itu kalau telah meninggal. Dan itu boleh, ikhwan. Dan antum sudah dapat pahala itu. Maka coba antum kalau punya harta nih, buat wasiat ya. Antum merasa punya banyak harta, buat wasiat sekarang. Kalau bismillahirrahmanirrahim, saya bernama fulan bin fulan, saya berwasiat jikalau saya meninggal maka harta saya ambil sepertiganya untuk masjid. Boleh masjid mana saja, boleh antum tetapkan nama masjidnya, misalnya sepertiga. Tidak usah antum ngomong 2 juta, nggak bisa. Karena bisa jadi harta antum nanti kalau pas meninggal nggak sampai segitu. Jadi cukup sepertiga, karena memang sepertiga nggak boleh lebih. Jelas ya? Nah, yang terakhir waris. Kalau waris adalah pembagian harta yang ditinggalkan oleh mayit untuk ahli waris, dan pembagiannya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan syariat. Baik, selesai ikhwan. Sekarang kata Allah min ba'di wasiyatin, setelah wasiat. Di sini wasiatnya Al-Quran tidak membatasi berapa-berapanya. Berarti kalau begitu kan boleh dengan seluruh harta, boleh separuh kan gitu. Namun ternyata datang sunnah membatasi wasiat, tidak boleh lebih dari 1/3. Kata Nabi, as-sulus boleh 1/3, was-sulus kasir, bahkan 1/3 pun itu sudah banyak. Nah, jadi sunnah itu membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Ya. Terkadang juga sunnah mengecualikan hukum Quran yang masih umum. Contohnya tentang bangkai, para ikhwan. Faqad qala ta'ala, di sini perhatikan masih di halaman berapa? 11. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, hurimat alaikumul maitatu waddam, dan seterusnya, wala murkhinjir mauhidah. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Maka berarti kalau menurut ayat Quran ini semua bangkai haram, semua darah haram. Namun ternyata datang sunnah yang mengecualikan. Ada darah yang halal, ada bangkai yang halal. Kata Nabi, uhilat lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kita, kata Nabi, 2 bangkai dan 2 darah. Ammal maitatan, adapun 2 bangkai adalah falhut wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu yang dihalalkan. Berarti belalang itu jangankan hidup ya, maksudnya boleh. Bangkainya pun halal. Ikan juga demikian. Dan maksud ikan ini semua yang ada di laut, ya. Kullu haywan alladhi ya'ishu fil bahr fa akluhu halal hayyan wa mayyitan. Setiap hewan yang hidup di laut, di air, maka memakannya halal, baik hidup ataupun mati, termasuk babi halal. Kalau babi hidup, babi laut kok babi hidup? Ya coba. Pokoknya ada di laut, babinya halal, kuda naik kuda masuk darat ya halal. Termasuk para ikhwan yang namanya timsah. Timsah itu buaya. Ya.
Ya nggak ada buaya darat, nggak ada Pak. Ya buaya itu walaupun ke darat tetap di laut, di air. Maka pendapat yang kuatnya Syekh Utsaimin menghalalkan. Kenapa? Karena sudah kaidah tadi. Nggak ada istilah buaya darat. Buaya darat itu adalah yang tukang kawin, baru buaya darat itu. Istilahnya kawin cerai itu buaya darat katanya. Atau kata ibu-ibu playboy gitu kan. Tapi buaya nggak ada, buaya darat, binatang asli nggak ada. Itu bahasa kiasan dan boleh bahasa kiasan. Misalnya datang seekor buaya membawa cewek. Apa yang maksud? Apakah buaya betulan bawa cewek? Lah, maksudnya apa? Kiasan, maksudnya laki-laki yang hidung belang misalnya. Contoh pada kawan, datang singa naik masuk masjid, lalu dia naik mimbar dan berpidato berapi-api. Apa yang maksud dengan singa? Apakah singa betulan? Lah, kenapa? Karena singa nggak mungkin masuk masjid langsung naik mimbar lalu pidato. Maka maksud singa di situ apa? Orator. Tapi hukum asal kalam ikhwan adalah zahir. Maka antum ketika dikatakan singa naik mimbar berpidato, antum nggak bisa, itu makna zahirnya singa, nggak bisa. Karena kenapa? Ada dalil yang menunjukkan kalau itu bukan singa. Apa itu? Naik mimbar dan pidato. Tapi kalau ada ucapan begini ikhwan, singa sedang makan daging. Baik, antum pahami apa itu? Apakah manusia? Lah, karena hukum asalnya ya singa. Maka demikian kita harus memahami nas syariat. Hukum asalnya zahirnya. Kalau Allah mengatakan di Quran, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Atau wajhu rabbika dzul jalali dan kekal wajah Rabbmu. Maka apa yang maksud dengan wajah dan tangan dalam ayat? Tangan hakiki atau ada makna lain? Tangan hakiki. Tidak boleh ada, itu maknanya bukan tangan. Terus apa? Ada makna lain, nikmat, kekuatan. Kenapa? Ya sama halnya harimau naik mimbar. Loh, kalau harimau, singa naik mimbar, karena antum pernah lihat singa yang asli, pernah lihat, yaitu singa yang menurut akal antum nggak mungkin naik mimbar, kan gitu. Sekarang antum mengatakan tidak mungkin itu tangan Allah. Apa antum sudah melihat tangan Allah? Sifat Allah? Ajab tidak. Maka wajib kita tetapkan tangan Allah yang tidak serupa dengan tangan makhluk, sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Itu cuma. Maka salah kalau ada orang mengatakan singa sedang makan daging. Oh, itu maksudnya orang sedang makan. Loh, kenapa? Ya kan singa nggak makan daging. Makan dagingmu, singa makan daging memang. Mungkin kalau singa makan pecel, nah itu baru yang antum harus. Ini bukan singa maksudnya. Singa makan pecel sama kerupuk misalnya. Mungkin nggak itu singa? Menurut akal antum nggak mungkin. Ya, karena singa ada makan karbohidrat. Singa makan protein, memang. Nah, jelas ya? Baik. Jadi semua yang hidup di laut halal, termasuk Syekh Fauzan berkata termasuk yakni samakul insanul bahr, termasuk manusia ikan. Apa ada manusia ikan? Ada, yakni maksudnya ikan yang mirip manusia bentuknya. Ikan mirip manusia ada, halal nggak halal, semuanya halal. Ya. Jadi tidak ada istilah putri duyung, nggak ada. Itu hanya di film-film saja, tidak ada. Tapi ada buktinya, iya itu ikan, tapi mirip bentuk manusia. Dan itu bukan berarti tanda kiamat atau di kita ini kan selalu kambing kakinya 3 langsung kiamat besok. Kenapa? Kambing kaki 3, terus kenapa dengan kambing kaki 3? Ya hal biasa saja maksudnya. Mungkin cacat atau apa. Ini dianggap sesuatu yang kayaknya besok kiamat itu sudah. Belum lagi kalau ada yang aneh-aneh itu langsung ditanyai, langsung kayak ini dapat mukjizat, langsung berkah diambil berkahnya, air kencingnya diapakan gitu jemaah. Ya, nggak boleh. Terus wamadaman adapun 2 darah yang halal ada al-kabid wa tihal, yaitu hati dan limpa. Jadi hati itu ya darah, tapi halal dia. Limpa juga darah, halal. Yang nggak boleh adalah darah yang mengalir
Walaupun nanti dibekukan, tetap nggak boleh. Kalau hati memang beku-beku alami. Tapi kalau antum darah mengalir, asalnya darah harus dibekukan. Ya, seperti apa? Dede gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Baik. Khamisan yang kelima. Wa qad taji'u sunnah, terkadang sunnah itu datang biahkamin zaidatin ala ahkamil Quran. Datang membawa hukum yang lebih yang tidak ada di Quran. Jadi independen, dia membawa hukum tersendiri yang di Quran tidak ada. Makanya para ikhwan, kita beragama nggak bisa kalau cuma Quran. Maka di sini lemahnya madhab Maliki. Lemahnya madhab Maliki. Di mana dalam madhab Maliki dikatakan yang namanya anjing itu adalah makruh. Anjing itu makruh dalam madhab Maliki. Apa itu makruh tadi definisinya? Larangan agama namun tidak harus ditinggalkan. Imam Malik perhatikan, nggak pernah membolehkan, enggak. Tapi makruh, hanya saja tidak sampai haram. Maka ikhwan, ini ketergelinciran ulama. Kalau kita beragama mengikuti ketergelincirannya ulama, bisa jadi orang sesat jindik kita. Urusan kawin nggak pakai wali, ini madhab Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, wanita kalau kawin nggak perlu wali, nggak apa-apa. Karena diibaratkan, dikiaskan dengan wanita menjual barangnya sendiri tanpa izin walinya. Wanita punya HP, jual HP wanita, perlu izin wali tidak? HP milik dia, perlu izin wali tidak? Tidak. Bahkan wanita mungkin punya sepeda motor, jual sepeda motornya, tidak masalah, tidak harus izin wali. Maka demikian pula kawin, tidak perlu wali. Karena ibarat dikiaskan dengan menjual dirinya. Terus urusan musik, Imam 4 mengharamkan, tapi kan ada Imam Ibnu Hazm. Nah, jadi kalau urusan musik pakai madhab Zahiri. Terus urusan makan anjing, melok madhab Maliki. Kata madhab Maliki kan makruh, berarti boleh-boleh saja lah makan anjing. Akhirnya apa ikhwan? Akhirnya kawin nggak pakai wali, joget-joget, makan anjing. Akhirnya sesat. Ya. Kenapa Imam Malik berpendapat demikian? Karena katanya di Quran Allah hanya mengharamkan 4 jenis saja, sementara anjing tidak ada. Memang di Quran kalaupun tidak ada dalam hadis. Kata Imam Malik, ya kalau cuma dalam hadis berarti tidak sampai kepada haram, maka disebut makruh dalam mazhab Maliki. Yang benar haram, karena sunnah itu datang berhukum yang independen, yang tidak ada dalam Quran, dan hukumnya sama statusnya. Kalau haram, ya haram. Contoh, masalah anjing, harimau, itu diharamkan dalam hadis. Kata Nabi, kullu dinabin minas sida' ka'akluhu haram. Setiap hewan yang memiliki taring, yang jenis yang kedua dari binatang buas. Perhatikan ikhwan, bertaring dan binatang buas, jenis buas. Maka kata Nabi, fa'aklu haram, memakannya haram. Khalas, berarti haram. Maka harimau haram tidak dimakan? Haram, dasarnya hadis. Bahkan kalaupun kita makan harimau sebelum dimakan dulu sama harimau. Anjing dan semisal. Maka kata Imam Al-Qayyim dua ini, bertaring dan buas. Bertaring, buas. Tapi makanya ada yang bertaring tapi tidak buas. Itu halal. Bahkan di zaman para sahabat, di zaman Nabi dulu, dia menjadi buruan. Termasuk hewan buruan. Itu ad-dubur. Bahasa kita sekarang hinea. Hinea itu mirip seperti serigala. Nah, itu halal. Karena itu bahkan di zaman Nabi itu sebagai buruan. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya para ikhwan, ada contoh-contoh di sini nanti yang sunnah itu membawa hukum yang tidak ada di Quran, jadi membawa hukum tersendiri. Ya. Tapi apa contohnya di sini? Contohnya fil muharramati minan nisa. Contohnya adalah tentang yang diharamkan dikawin dari golongan wanita, yakni mahram. Ya. Bahwa
di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan, ini di surah apa ini, An-Nisa ya, ayat 23, Allah menyebutkan wanita-wanita yang haram dikawin. Lalu kata Allah setelah itu apa? Halal kalau selain yang disebutkan. Halal selain yang disebutkan. Namun ternyata para ikhwan, di dalam hadis Nabi ada lagi sebagai bentuk tambahan yang ada di Quran, wanita yang diharamkan untuk dikawin. Siapa mereka? Yaitu bibinya istri kita. Bibinya istri kita. Jadi kalau kita punya istri, bibinya dia haram bagi kita kawin. Tapi kalau sudah pisah dengan istri, cerai atau mungkin meninggal, boleh kita kawin bibinya istri kita tersebut atau bahkan saudarinya boleh. Jelas ya? Kata Nabi, la yujma bainal mar'a wa amatiha, tidak boleh menggabungkan, yang mengawini double, ya istri wanita dan yang bibinya atau pihak tante ibu atau pihak bapak. Kan dalam bahasa Arab dibedakan antara bibi pihak dari ibu, antara bibi dari pihak bapak. Pihak ibu, kalau pihak bapak, yakni saudari bapak kita, itu namanya ammah. Ya. Kalau laki-laki paman berarti khal, paman saudara ibu. Kalau paman saudari bapak namanya am. Kalau perempuan tinggal tambah kata marbuthah, khalah atau ammah. Nah, contoh yang lain apa tadi? Yang sunnah membawa hukum tersendiri, mengharamkan segala bentuk jenis binatang buas yang bertaring, juga termasuk wa naha an kulli dhi makhlab min at-tayr. Nabi melarang, hukumnya haram memakan setiap burung yang memiliki cakar, yang memangsa dengan cakarnya. Itu haram, seperti elang. Itu haram dimakan karena memiliki cakar. Ustaz, ayam kan punya cakar, iya, tapi kan tidak memangsa dengan cakarnya. Ayam matuk dengan apanya? Paruhnya, cakarnya tidak. Tapi elang mencakar kan. Bahkan elang itu memiliki kekuatan mata demikian kuat, tajam ya kawan, dari jarak yakni yang sangat jauh sudah melihat mangsanya. Dan tidak heran bahkan binatang memiliki keutamaan atau kekuatan yang tidak kita miliki. Apa itu? Kekuatan telinganya yang Allah izinkan untuk bisa mendengar orang yang sedang diazab di kubur. Binatang mendengar ya. Jeritan mayit yang diusung itu didengar pula oleh binatang. Baik, maka kalau kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, kita simpulkan ya, keterkaitan sunnah dengan Quran, kita simpulkan saja dulu, keterkaitannya adalah 3. Berapa? 3 keterkaitannya. Yang pertama, as-sunnah tufassirul Quran. Sunnah adalah menafsirkan Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang pertama? Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Nah, yang kedua, antati sunnah biahkam tumasilkan Al-Quran. Sunnah datang membawa hukum yang sama dengan hukum Al-Quran. Yang kedua. Dan yang ketiga para ikhwan, ya, antati sunnah biahkamin istiqlaliyah. Sunnah membawa hukum yang tersendiri yang tidak terdapat dalam Quran. Coba diulang yang pertama. Sunnah menafsirkan Quran. Baik. Yang kedua, yang sama, berarti hanya sekedar menguatkan. Kalau perintah sholat di Quran ada juga dalam sunnah. Tapi yang ketiga, sunnah membawa hukum sendiri yang ada di Quran. Contoh tadi akan mengharamkan binatang yang bertaring, binatang buas. Masalah dilarang mengawini wanita yang dijadikan satu dengan bibinya. Baik, contoh. Nah sekarang para ikhwan, bahasan terakhir yang bisa kita simpulkan,
Sunnah menafsirkan Quran itu dengan 4 bentuk. Sunnah menafsirkan Quran berapa bentuk? 4 bentuk. Sunnah menafsirkan Quran dengan 4 bentuk. Yang pertama, bayanu ijmalil Quran. Ada berapa bentuk sunnah menafsirkan Quran? 4. Yang pertama, bayan ijmalil Quran, menjelaskan hukum Quran yang masih global. Menjelaskan hukum Quran yang masih global. Ini bentuk sunnah menafsirkan Quran yang pertama. Apa contohnya tadi? Aqimus shalah, itu global. Caranya dalam sunnah. Jelas ya? Haji, zakat, dan semisal. Baik. Yang kedua sekarang, bentuk sunnah menafsirkan Quran yang kedua adalah takhsisul umum Al-Quran, mengecualikan hukum Quran yang masih umum. Mengecualikan. Dalam masalah ini para ikhwan, kita bawakan 2 contoh. Yang pertama tadi tentang bangkai dan darah. Di Quran diharamkan secara umum, semuanya berarti. Namun dikecualikan oleh sunnah. Baik, pertanyaannya, kalau darah apa yang maksud? Yang dikecualikan darah yang halal apa yang maksud dalam sunnah? Hati dan limpa. Yang kedua tentang bangkai ikan dan belalang. Contoh yang kedua adalah tentang mahram. Bahwa sunnah mengecualikan, di mana di dalam Al-Quran para ikhwan, di surah An-Nisa ya, ayat 23-24, Allah kan menyebutkan mahram-mahram di situ. Lalu Allah setelah itu mengatakan ya, illa ma qad salaf, atau ayat ini akhirnya Allah wa lakum ma wa'alaikum, dan Allah halalkan bagi kalian mengenai wanita bebas selain yang disebutkan dalam ayat. Berarti ini umum. Wanita mana saja bebas dinikah, pokoknya selain yang disebutkan dalam ayat mahram. Ternyata datang sunnah mengecualikan. Memang wanita bebas dikawin, tapi ternyata ada dikecualikan. Apa itu? Bibi dari istri kita. Jadi kalau antum poligami, tidak boleh antum poligami dengan bibinya istri kita. Tapi kalau saudarinya, itu di Quran sudah ada. Paham? Kalau menggabungkan 2 bersaudara, itu sudah di Quran, di surah An-Nisa tadi. Cuman menggabungkan bibi di Quran nggak ada. Adanya di dalam sunnah. Termasuk para ikhwan tentang wasiat Allah, bukan wasiat Allah, tentang firman Allah berkaitan wasiat. Di dalam Quran disyariatkan wasiat untuk anak-anak, bahwa anak-anak dapat harta waris dalam Quran. Namun ternyata di sunnah dikecualikan, ada anak yang nggak dapat warisan. Siapa? Kalau beda agama. Kan kalau di Quran yusikumullah, Allah berwasiat untuk kalian, Allah hukum bahwa anak-anak kalian itu lihat yang itu saya, anak-anak kalian itu bahwa anak laki-laki mendapat 20 anak perempuan. Berarti maknanya setiap anak itu pasti dapat warisan. Itu menurut Quran. Tapi ternyata menurut sunnah ada pengecualian anak yang tidak dapat warisan. Siapa? Kalau anaknya kafir. La yarisul muslim al-kafir wala al-kafirul muslimah. Tidak boleh anak yang kafir dapat warisan orang tuanya yang muslim. Sebaliknya, tidak boleh orang tua yang muslim mendapat warisan dari anak yang kafir, atau sebaliknya. Bisa jadi bapaknya yang muslim, anaknya kafir, atau bisa jadi anaknya muslim, bapaknya kafir, nggak dapat warisan. Maka teorinya ikhwan, kalau ada orang punya bapak kafir, sementara dalam Islam kita nggak dapat warisan, maka caranya membuat masih hidup antum minta bagian, dan antum sampaikan. Ya, bukan antum lah. Kalau ada orang bapaknya kafir, Pak, dalam agama Islam Pak, namanya anak nggak dapat warisan. Makanya kalau saya minta sekarang aja lah Pak, malah bapaknya mangkal, jangan yang mana aja muslim koi. Lah, namanya orang tua tetap sayang, pasti dia juga tak kasih gitu.
Baik. Yang keberapa? 3 bentuk sunnah menafsirkan Quran. Yang ketiga adalah taqyidul mutlaqil Quran, membatasi hukum Quran yang masih mutlak. Nah, contohnya yang tadi, yang potong tangan. Contoh yang lain lagi apa ikhwan? Contoh pembatasan wasiat. Berapa? Di Quran kan nggak dibatasi, namun sunnah membatasi berapa? Tidak boleh lebih dari siapa? 3. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, yang keempat yang terakhir adalah naskhul Quran bis sunnah. Bentuk sunnah dengan cara sunnah itu menghapus hukum Quran. Loh, masa Quran bisa dihapus sama sunnah? Bisa, karena sama-sama wahyu yang pertama. Yang kedua, yang dihapus di Quran itu hukum. Hukum yang dihapus bukan kisah, bukan sejarah, bukan akidah, bukan. Kalau akidah nggak pernah dihapus dan nggak boleh dihapus kalau akidah nggak ada. Atau kisah Nabi dihapus hukum nggak bisa. Misalnya Nabi Musa berangkat ke Madian, diganti ternyata tidak ke Madian. Berarti Quran dusta kalau itu. Maka yang bisa dihapus hukum Quran itu dinasakh itu ya. Yang dihapus apa ikhwan? Dihapus itu ahkam, hukum-hukum saja terkait ibadah, muamalah. Baik, oleh karena hukum di Quran dengan hukum yang di sunnah itu sama-sama hukum, maka sama-sama bisa dihapus. Contoh ikhwan, contoh adalah tentang wasiat bagi ahli waris. Itu di dalam Quran disyariatkan wasiat kepada ahli waris. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka wasiat. Ditetapkan atas kalian, diwajibkan atas kalian apabila nampak akan datangnya kematian, kalau meninggalkan harta ditetapkan atau diwajibkan wasiat kepada siapa? Kata Quran, lil walidain, untuk orang tua, wal aqrabin, dan kerabat. Padahal wasiat untuk orang tua ini tidak diperbolehkan. Di mana? Dihapus hukumnya, tidak diperbolehkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah. Kata Nabi, perhatikan, innallaha qad a'ta likulli dzi haqqin haqq. Allah telah menetapkan hak masing-masing. Makanya la wasiyatul waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh. Boleh wasiat kepada ahli waris kalau ahli waris yang dipastikan tidak dapat warisan. Jadi Bapak Ibu, namanya ahli waris itu ada 2 golongan. Ada pemain inti yang pasti dapat warisan, dan ada ahli waris yang hanya cadangan, bisa dapat, bisa tidak. Ahli waris. Contoh, saudara itu ahli waris. Saudara kita itu ahli waris. Tapi kalau kita punya anaknya apa? Laki-laki. Paham? Kalau kita punya anak laki-laki, saudara kita itu nggak dapat. Terhalang oleh anak laki-laki. Tapi kalau kita cuma punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, saudara kita ini dapat. Maka saudara ini adalah ahli waris, namun cadangan istilahnya, bukan pemain inti. Bisa dapat, bisa tidak. Makanya yang namanya paman tuh berharap perempuan aja lah, ponakannya lah. Karena laki-laki itu menghalangi. Laki-laki itu sudah menghalangi semuanya, sudah menghalangi. Nah, siapa waris yang pemain inti yang pas dapat warisan? 5 golongan manusia. 1 bapak, 2 ibu, 3 suami, 4 istri, 5 anak. Wis, iki tenang iki kalau sing menghalangi. Walaupun hujan petir badai, tenang dapat 5 orang ini. Ya. Suami bisa dapat dari istri kalau misalnya meninggal. Istri dapat dari suami. Orang tua kalau anaknya meninggal dapat. Ibu dapat. Anak pasti apalagi. Anak. Jelas ya? Baik. Inilah para ikhwan 4 poin berkaitan tentang bagaimana sunnah menafsirkan Al-Quran. Baik. Saya kira cukup pembahasan insyaallah, dan saya berharap ini edisi perdana yang saya menghadiri majelis taklim Arafah ya. Saya biasa paling sampai poin-poinnya ke
As-Siddiq sepanjang saja ya. Ternyata masih ada kesini lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan monggo kalau kita lanjutkan dengan semacam kalau ada yang bertanya monggo. Nah, dikatakan anjingnya itu boleh, makanya itu kan luas dan bertaring. ya. Kenapa kok dibolehkan? Yang membolehkan siapa? Tadi Bukan membolehkan, memakruhkan. Imam Malik. Cuman itu pendapat yang lemah. Kita tidak boleh berpendapat gitu. Tapi kalau ada yang mengikuti pendapat itu, ya tetap kita hormati. Karena terkait berarti masalahnya ranahnya masalah apa? Khilafiyah. Tapi tetap kita mengingkari. Jadi masalah agama itu ada 3 masalah. Satu masalah yang sudah ijma, yang mana ini kalau menyelisih adalah sesat namanya. Dan kita harus mengingkari orang yang menyelisih ijma. Yang kedua masalah al-khilafiyah. Masalah-masalah khilaf. Yaitu yang para ulama khilaf dalam masalah itu, namun dalil merujihkan salah satu dari pendapat. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita untuk mengamalkan konsekuensi dari dalil, tetap mengingkari yang berselisih dengan kita, namun tidak sekeras dalam pengingkaran yang menyelisih ijma. Contoh masalah anjing ini, masalah khilafiyah. Yang kita ambil pendapat yang dalil mendukung itu adalah haram. Ya. Kita ingkari tidak yang makan anjing, ingkari. Namun tidak sekeras ketika kita mengingkari orang yang menyelisih ijma. Dan yang ketiga, masalah al-ijtihadiyah, masalah ijtihad. Di mana ulama berbeda pendapat, namun dalil dua-duanya muhtamil, dua-duanya kuat. Berarti apa bedanya dengan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah? Apa bedanya, kawan? Kalau masalah khilafiyah, dalil mendukung salah satu pendapat, sehingga kita harus mengikuti dalil yang mendukung yang kuat ini. Tidak boleh, nggak apa-apa lah, ini kan masalah khilafiyah, nggak apa-apa, nggak boleh, mana aja nggak boleh. Wajib mengikuti dalil yang kuat. Dalam masalah anjing misalnya, apa kita ikut pendapat Imam Malik? Nah, kita ikut pendapat jumhur, anjing haram. Qunut subuh, khilafiyah, apakah kita ikut pendapat Syafi'i? Nah, karena dalil yang mendukung adalah yang kuat dalam masalah ini, yang mengatakan qunut subuh tidak ada terus-terusan. Adapun masalah ijtihadiyah adalah masalah yang khilaf ulama di dalamnya, namun dalilnya bagaimana dalilnya? Sama-sama kuat, mustamil. Maka dengan posisi ini kita sikapnya bagaimana? Mari kita beribadah masing-masing sesuai dengan pegangan dalil. Tidak boleh, ikhwan, tidak boleh saling mengingkari. Maka kata ulama punya kaidah, lal ingkara fi masalah ijtihadiyah. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Jelas. Kalau masalah khilafiyah masih ada pengingkaran. Jadi kita ingkari orang yang lemah itu, lemah. Jadi ada orang yang qunut subuh, kita ingkari enggak? Kita ingkari. Ya, jangan qunut subuh. Qunut subuh hadisnya lemah. Tapi pengingkaran kita enggak sampai ente sesat ya, akhi. Tapi kalau yang mengingkari ijma, boleh kita sesatkan, sesat. Ente sesat ya, akhi. Ulama sudah ijma, ini ente menyelisih ijma, sesat. Jadi sekuat. Nah, di antara sekarang poin penting yang beredar di para penuntut ilmu adalah tentang masalah al-udhur bil jahil. Memberi udzur atas orang yang berbuat syirik karena kejahilan atau kekufuran karena sebab kejahilan, dan apapun baik kekufuran, masalah maksiat atau kesalahan yang lain karena kejahilan. Para ikhwan, para penuntut ilmu ya, memahami ini, mereka ada yang sampai berlebihan. Dianggap ini sudah bagian dari manhaj yang kalau berbeda di poin masalah udzur bil jahil ini, maka keluar dari manhaj salaf atau sesat dan semisal. Ini batil. Masalah udzur bil jahil adalah masalah ijtihadiyah yang kita harus saling toleran ibadah masing-masing. Jadi maksudnya gini, kawan. Orang yang berbuat syirik, berbuat kufur, diberi udzur enggak dalam masalah ini ketika jahil? Ulama di sini berbeda pendapat. Karena masalah ijtihad memang. Ada yang mengatakan diberi udzur, ada yang mengatakan tidak beri udzur. Ada yang ulama juga kadang ikut sini, kadang ikut situ. Saking memang masalah yang berat. Terus diberi udzur itu jahilnya yang kayak apa? Jahil yang memang diberi udzur yang dia tidak bisa menghilangkan kejahatan tersebut. Artinya dia memang sudah belajar tapi tetap jahil. Itu yang diberi udzur. Adapun orang yang jahil enggak mau belajar, ya ini enggak diberi udzur.
intinya masalah ini masalah khilaf yang diperselisihkan, dan masalah ini juga bagian dari masalah ijtihadiyah yang kita harus berlapang dada. Jelas ya? Nah, sekarang kembali ke yang ditanyakan. Jadi masalah anjing yang benar adalah haram karena dalilnya tegas tadi. Adapun ulama yang berijtihad bahwa itu makruh karena sebab di Quran nggak ada. Di Quran kan hanya 4 saja yang diharamkan: babi, bangkai, darah, dan sembelihan untuk selain Allah. Adapun yang dalam hadis memang ada, tapi kan itu bisa jadi tidak sampai kepada haram, katanya gitu. Namun yang benar adalah madhab mayoritas. Maka menurut madhab Maliki, air liur anjing juga tidak najis. Dan ini kesalahan madhab Maliki, betul-betul air liur anjing loh nggak najis. Ini kesalahan besar. Justru jumhur mengatakan air liur anjing adalah najis yang mughaladzah, karena hadis-hadisnya mengatakan harus dicuci berapa kali? 7 kali dan ditaburi 1 dengan tanah, menunjukkan ini bukan najis biasa. Tapi justru dalam madhab Maliki malah dia suci. Nah, ini kesalahan. Makanya tadi disampaikan jangan ikuti ketergelinciran kesalahan ulama. Ulama yang salah mungkin kalau ahli ijtihad dapat pahala, tapi kita yang ikut salahnya gelondong, nggak dapat pahala kalau kita gelondong. Ayo. Nah, cukup ya. Enggak yang lain. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, nggak. Izin Ustaz, saya ingin sedikit mungkin curhat. Kami ini baru menghibahkan sedikit bangunan di atas tanah yang tidak begitu luas kepada salah satu putra kami. Kebetulan bangunan tersebut sudah digunakan untuk usaha. Sebelum kami menghibahkan bangunan tanah tersebut, kami sudah meminta pada putra-putra kami untuk disetujui, dan alhamdulillah mereka juga menyetujui. Yang menjadi permasalahan kami di sini ya, khawatirnya kemungkinan itu tidak adil. Namun dari sisa bangunan tanah tersebut masih ada yang mungkin tidak sebanyak apa yang sudah kami berikan kepada putra kami yang kami hibahkan adil. Rencananya sih kami akan menjual setelah rumah tersebut laku. Kami akan menggunakan untuk merekam dan sedikit untuk disumbangkan kepada masjid ataupun lainnya. Yang mungkin bisa menjadi amal jariah buat kami berdua. Putra ibu berapa? Putra kami ada 4, kebetulan laki semua. Yang menjadi pertanyaan di sini adil dan tidaknya. Ya, boleh tidak, gitu ya, dibahas seperti itu. Ini boleh nggak satu lagi? Oh, monggo. Nah, yang satunya kami juga pernah mendapatkan warisan dari kedua orang tua, karena kami pada saat itu tuh belum paham tentang sesuai dengan syariat. Ternyata saudara-saudara ini membagikannya secara adil dan merata, baik pada wanita maupun pada laki-laki. Itu bagaimana hukumnya? Baik, kira itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama ya, kalau kita sebelum kita jawab pertanyaan, yang pertama kalau kita sudah ada dalam majelis, kalau mau bertanya itu tidak boleh memakai salam. Ustaz, sampai nggak boleh? Iya, karena menyelisihi sunnah. Dan dijelaskan, bahkan saya pribadi ditegur langsung oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah saat daurah di Batu sekitar setahun sebelum beliau meninggal. Saat itu terakhir pertemuan kita dengan Syekh Ali Hasan. Itu saya nanya saat itu dan mengucap salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh. Saya jawab waalaikumsalam. Terus tolong kalau kita sudah di majelis jangan mengucap salam, tapi langsung saja bertanya. Terus kemarin waktu saya daurah di Syekh Ali, ada Syekh dari Kuwait, Syekh Muhammad Hisham Tahiri, juga ada ustadz yang nanya, mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya katakan apa? Saya katakan tidak boleh salam, ada khilafun sunnah. Ini menyelisih sunnah, kata beliau. Kita sudah di majelis itu udah usah salam. Kita salam itu kalau ketemu baru kita salam. Kalau kita sudah di majelis, tidak usah salam.
Lalu setelah kajian, setelah daurah saya ketemu Syekh, saya bilang, saya pernah ditegur dari Syekh Ali Hasan saat itu di daurah waktu itu. Dan sekarang saya juga dengar lagi dari antum. Maka kata Syekh, saya juga dengar dari Syekh Utsaimin katanya rahimahullah. Nah, jadi ini memang penjelasan dari para ulama. Jadi kalau tanya itu gini, Ustaz, saya mau bertanya, cukup gitu. Atau boleh doakan kebaikan, boleh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, boleh. Atau enggak pun, enggak apa-apa. Ustaz, saya bertanya, gitu ya. Baik. Pertanyaan pertama Ibu tentang hibah. Hibah itu boleh walaupun kepada salah satu asal yang lainnya memang ridho. Berarti maknanya adalah itu persetujuan. Misalnya yang lain kenapa ridho? Karena mungkin yang lain sudah pada kaya, sementara yang ini mungkin miskin, dikasih boleh enggak. Tapi pastikan memang dia ridho. Jangan sampai juga ada satu orang yang tidak rela. Gitu. Karena secara umum namanya manusia para jemaah, walaupun dengan saudara namanya dikasih, tetap ada ketidakenakan loh. Aku dikai adikku, dikai aku enggak. Misalnya tetap. Tapi kalau memang masya Allah anak-anaknya yang lain jembar, ya mungkin dia sudah merasa saya sudah punya, alhamdulillah kok. Kalau ini adik saya memang dia miskin, tidak mampu, ya tidak masalah. Baik. Jadi tidak apa-apa Ibu kalau memang atas keridhaan, karena yang penting itu kan ada kerelaan. Jadi seolah-olah dibagi rata, terus yang lain dibagi-bagikan lagi. Itu kan sama dengan itu hitungannya. Jadi kalau ada kerelaan, keridhaan dari yang lain boleh. Terus terkait Ibu punya tanah mau dijual untuk bayar hutang, dan ini memang sangat dianjurkan. Dan setelah itu kalau bisa untuk diwakafkan yang bermanfaat. Cuman tolong kalau wakaf itu harus betul-betul bermanfaat. Misalnya pembangunan masjid, pembangunan sarana prasarana air bersih dan semisal, itu yang ganjarannya mengalir terus. Terus kalau bisa masjid itu adalah masjid-masjid digunakan. Kalau masjid bebas ya. Kalau pondok harus hati-hati kalau mau menyumbang pondok. Kalau masjid tidak masalah. Masjid itu walaupun masjid yang di situ tidak berjalan sunnah, tapi ada kebidahan-kebidahan di masjid. Kalau masjid namanya tempat ibadah kaum muslimin, rumah Allah, tempat sholat, tidak masalah. Walaupun itu masjid umum gitu. Tapi alangkah lebih afdal lagi kalau di masjid itu tegak sunnah-sunnah Nabi, sehingga akan lebih besar pahala itu bagi kita. Ya, kalau memang mau membangun atau menyumbangkan ke masjid. Dan membangun masjid Bapak Ibu tidak harus full. Tidak harus bangun suatu masjid, tidak. Karena kata Nabi, man bana lillahi masjidan walau kamabhatis qatatin walau kamabhasi qatatin bana Allahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid rumah Allah walaupun kamabhasi qattah. Mabhasi qattah yakni walaupun sebesar sarang burung. Insyaallah kata ulama, dohirnya memang walaupun seperti sarang burung itu. Kalau hanya menyumbang satu sak semen, itu sudah saya kayak burung, atau satu jendela, atau satu, itu sudah termasuk. Apalagi membangun masjid secara umum luas, termasuk juga membiayai operasional masjid, itu bagian daripada wakaf di jalan Allah. Orang sholat dapat pahalanya kita, terus mengalir pahala. Makanya semoga menjadi ladang kebaikan bagi ibu ya. Kemudian yang kedua tentang warisan. Jadi ibu kalau warisan memang tidak boleh. Kalau warisan tidak boleh dibagi rata seperti itu, adalah kedoliman. Walaupun sama-sama rela Allah, walaupun rela. Kalau masalah hukum Allah tidak boleh walaupun rela. Kan yang pinjam riba dengan yang ngasih riba sama-sama rela tidak? Rela. Antara pelacur dengan lagi hidung belang, rela? Pelacur sama hidung belang, rela? Rela, sama-sama rela. Kok sama-sama suka, sama-sama. Tapi apakah menjadi halal? Tidak. Maka waris pun walaupun sama-sama rela suka tetap haram. Jadi bagaimana sekarang? Jadi harus dijelaskan bahwa menurut aturan agama laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Terus kalau sudah kadung dibagi seperti itu, maka silahkan dikembalikan kepada anak laki-laki. Apakah kami anak perempuan harus mengembalikan supaya laki-laki dapat 2 bagian dan semisal dengan harga tentu harga dulu? Maka silahkan kami rela, karena kami tidak memakan harta yang zalim yang haram. Tapi kalau anak laki-laki, ya sudah tidak apa-apa kami rela. Maka kalau anak laki-lakinya rela, maka itu juga halal bagi kita. Karena intinya demikian. Intinya adalah kerelaan. Ya, bahkan anak nggak ngambil warisan pun boleh, tapi tetap dibagi dulu. Setelah dibagi baru jatah saya kasihkan ke anak, ke adik nomor sekian, karena dia miskin atau apa, kan begitu boleh. Tapi tetap dibagi dulu secara syariat. Oke, makan ibu. Jangan salam ya. Ya. Darah itu kan haram.
Nah, Tapi kalau kita misalnya kita observasi gigi misalnya, atau mungkin ada luka di mulut, nah. kita ketelan itu berapa? Ya, kalau ke boleh. Ya, ketelan. Babi kalau ketelan boleh nggak? Boleh. Loh kan nggak sengaja. Tapi kita dalil, jangan sembarangan. Dalilnya adalah innallaha tazawajan ummatil khata wan nisyan wa masukru alaih. Allah memaafkan umat Islam, umat Islam al-khata, sesuatu yang keliru tidak sengaja, wa nisyan atau sesuatu yang lupa, atau wa masukru alaih atau sesuatu yang dipaksa. Maka kasus Ammar bin Yasir mencaci maki Nabi nggak haram, mencaci maki Nabi karena dipaksa pun dibunuh, atau orang lupa, tidak sholat, dosa tidak sholat? Enggak kalau lupa. Jadi kalau lupa enggak. Gimana? Kalau ingat bagaimana? Harus sholat ketika ingat. Makanya kata Nabi, man nasiya anis shalah falishollah idza dzakara. Siapa yang lupa enggak sholat, maka sholatlah nanti ketika ingat. Terus tidak ingat, ya bebas, berarti enggak dosa. Jelas ya, jadi dimaafkan oleh Allah SWT hal yang khata itu keliru tidak sengaja. Membunuh pun tidak dosa. Membunuh tidak dosa kalau keliru, khata tidak sengaja. Cuman tetap ada kafaratnya dalam Islam. Harus membayar 100 ekor unta kalau mau bayar diat. Dan kalau membunuh tidak sengaja itu 100 ekor unta. Kalau yang mirip sengaja 100 ekor unta juga, tapi yang bunting untanya. Kalau mirip sengaja, Pak. Jadi membunuh itu 3 macam. 1, qatlul amad, membunuh sengaja. Baik. Yang kedua, qatlul khata, membunuh keliru, enggak sengaja. Yang ketiga, membunuh mirip sengaja. Bagaimana mirip sengaja? Ini orang nyiksa, memukuli itu, enggak niat bunuh. Memukul, enggak niat bunuh. Dilarang mati. Nah, itu namanya syibul amad. Itu sama, enggak harus dikisos, enggak boleh dikisos. Tapi kalau membunuh sengaja, maka 1 dari 3 pilihan, tergantung keinginan ahli warisnya atau keluarga korban. Imam dibebaskan mutlak, imam minta diat, dibebaskan tapi minta diat ganti rugi, yaitu 100 ekor unta. Jadi lumayan, Pak, kita ini lumayan mahal. Berapa 100 ekor unta? Kalikan aja lah, ya Pak. Terus atau yang ketiga apa? Minta kisos. Minta kisos, harus dibunuh lagi. Dalam Islam begitu. Tapi kalau yang syibul amad atau yang khata itu tidak dikisos, tapi harus tetap bayar diat dan bayar kafarat apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Cukup Pak nih? Cukup ya Pak? Betul. Terkait sunan menafsirkan Al-Quran yang poin keempat, menghapus hukum Al-Quran. Itu apa terkait hukum nasikh mansukh? Iya betul. Jadi nasikh mansukh ini pembahasan nasikh mansukh. Dan nasikh mansukh itu ada 4 bentuk. 1, Quran dihapus juga oleh Quran. Yang kedua, sunnah dihapus oleh Quran. Yang ketiga, sunnah dihapus oleh sunnah. Dan yang keempat, yang 4 ini yang kita bahas tadi ada khilaf ulama memang. Cuman yang benar, yang rajih adalah benar bahwa sunnah bisa menghapus hukum Quran. Jadi 4 ya. Yang pertama tadi Quran menghapus Quran. 2, sunnah menghapus sunnah. 3, sunnah dihapus Quran. Ini ijma ulama. Karena katanya kedudukan sunnah itu di bawah derajat kedudukan Quran. Yang khilaf itu adalah apabila sunnah kok bisa menghapus Quran. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang dihapus apanya? Hukum. Kalau hukum kan sama-sama. Apa yang di Quran dengan yang sunnah kan sama, nggak ada bedanya. Yang beda itu kalau menghapus riwayat atau menghapus kisah, sejarah atau akidah, tauhid dan semisal, maka itu tidak bisa dihapus dan tidak pernah dihapus. Allah. Cukup dulu ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.